Kendaraan recovery medium TNI bersama pasukan gabungan resmi menguasai pos evakuasi dan penampungan korban atau PEPK milik IDF di Gaza. Sebuah fasilitas yang selama berbulan-bulan menjadi pusat operasi pertolongan medis tempur Israel. Informasi ini dikonfirmasi oleh beberapa sumber lapangan dan laporan komando yang menyebut bahwa perebukan PEPK pada hari itu menandai berakhirnya fungsi operasional fasilitas tersebut sekaligus mempercepat runtuhnya sistem bantuan darurat Israel di sektor konflik utara. Menurut data awal yang dihimpun dari pos inspeksi TNI, kendaraan recovery medium diterjunkan bukan hanya untuk fungsi penarikan dan pemulihan kendaraan tempur, tetapi juga untuk membuka jalur akses yang sebelumnya dipertahankan oleh unit pertahanan Israel dengan sistem pengamanan berlapis. Begitu jalur terbuka, pasukan gabungan memasuki area PEPK dan memastikan bahwa seluruh struktur, perangkat serta titik distribusi medis yang selama ini melayani penanganan korban militer Israel sudah tidak lagi dapat berfungsi. Di dalam laporan kontak pertama yang disampaikan ke pusat komando, pasukan TNI mengonfirmasi bahwa PEPK berada dalam status hampir mati fungsi, dengan sebagian besar peralatan medis kritis ditinggalkan dalam keadaan tidak aktif. Penguasaan penuh dilakukan setelah verifikasi keamanan selesai, termasuk pemeriksaan perangkat komunikasi, ruang triase, hingga titik suplai oksigen yang menjadi identitas utama fasilitas ini. Tidak ada negosiasi, tidak ada proses berkepanjangan, dan tidak ada intervensi balik dari unit Israel, yang menandakan bahwa fasilitas tersebut sudah tidak dipertahankan secara efektif. Pihak penyusun laporan menyebut bahwa keberhasilan ini menjadi indikator perubahan drastis dalam peta operasional, karena PEPK selama ini dipandang sebagai simbol masih berfungsinya garis belakang medis IDF di Gaza. Dengan dikuasainya pos ini, berakhir pula kemampuan Israel untuk melakukan rotasi perawatan darurat yang selama ini menjadi salah satu penopang serangan mereka. Penguasaan PEPK juga membuka akses lebih luas bagi pasukan gabungan untuk menekan titik-titik pendukung IDF lainnya yang sebelumnya bergantung pada keberadaan pos tersebut. Sumber operasional menambahkan bahwa seluruh proses dilaksanakan secara terstruktur, langsung ke sasaran, dan sesuai protokol taktis yang sudah disusun jauh sebelum operasi dimulai. Tidak ada jeda untuk membangun nuansa atau melakukan pendekatan bertahap. Tujuan awalnya jelas, memastikan PEPK tidak lagi menjadi titik vital milik Israel. Dengan berakhirnya fungsi fasilitas ini, laporan awal menyimpulkan bahwa Israel kehilangan salah satu elemen kunci dalam sistem dukungan tempurnya, menjadikan operasi TNI dan pasukan gabungan ini sebagai salah satu kemajuan paling signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Setelah penguasaan penuh terhadap pos evakuasi dan penampungan korban PEPK milik IDF, evaluasi langsung dilakukan oleh tim teknis dan medis TNI untuk memetakan kondisi fasilitas serta potensi dampaknya terhadap jalur operasi Israel di Gaza. Laporan awal menunjukkan bahwa PEPK dirancang sebagai node logistik medis yang menampung korban luka dari front pertempuran sebelum dipindahkan ke fasilitas yang lebih besar. Dengan hilangnya fasilitas tersebut, jalur rotasi korban dan sistem stabilisasi medis IDF di Gaza dinilai mengalami gangguan total. Struktur PEPK terdiri atas beberapa komponen utama, ruang triase, zona penstabilan pasien, depot perlengkapan medis, serta titik komunikasi yang terhubung langsung dengan satuan medis bergerak. Dari hasil pemeriksaan TNI, hampir seluruh elemen ini berada dalam kondisi ditinggalkan dengan cepat, menandakan adanya penarikan mendadak sebelum pasukan gabungan memasuki area. Dokumen internal, catatan medis, dan beberapa sistem komunikasi ditemukan dalam keadaan tidak diproteksi, memperkuat dugaan bahwa fasilitas tersebut ditinggalkan karena tekanan operasional yang meningkat. Dampaknya pada operasi IDF digambarkan oleh sejumlah analis militer sebagai hilangnya jalur bantu bagi pasukan Israel yang masih berada di garis tembak. PEPK sebelumnya berfungsi sebagai titik penanganan awal untuk korban tempur Israel. Begitu fasilitas ini diambil alih dan dinonaktifkan, jalur logistik medis Israel tidak lagi mampu menjalankan fungsi dasar stabilisasi, yang berarti peningkatan resiko korban jiwa di antara pasukan mereka. Selain itu, laporan operasional TNI mencatat bahwa PEPK menjadi salah satu dari sedikit fasilitas IDF yang memiliki buffer medis kelas menengah, sehingga kehilangannya memutus jaringan penanganan luka yang selama ini memungkinkan IDF mempertahankan tempo operasi. Tanpa penyangga tersebut, unit-unit Israel tidak dapat lagi melakukan operasi panjang tanpa memperhitungkan resiko keterlambatan penanganan medis.
Analisis situasional juga menyoroti bahwa penguasaan PEPK mempengaruhi moral pasukan di lapangan. Sejumlah laporan intelijen mencatat adanya perubahan pola komunikasi IDF yang menunjukkan meningkatnya beban psikologis dan tekanan operasional akibat hilangnya fasilitas ini. Tanpa titik evakuasi terdekat, pasukan Israel harus memindahkan korban ke lokasi yang lebih jauh, memakan waktu lebih lama, dan memperbesar kemungkinan gangguan dalam proses perawatan. Dengan ditutupnya seluruh fungsi PEPK, kini TNI memegang salah satu titik strategis yang sebelumnya menjadi simpul pertahanan non-tempur Israel. Evaluasi berlanjut dilakukan terhadap peralatan dan struktur yang tersisa untuk menentukan apakah fasilitas dapat dialihfungsikan atau sepenuhnya dinonaktifkan sesuai kebutuhan operasi berikutnya. Bab ini menegaskan bahwa penguasaan PEPK bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga pemukul telak pada sistem dukungan medis tempur Israel di Gaza. Setelah PEPK resmi berada di bawah kendali TNI dan pasukan gabungan, langkah berikutnya yang langsung dijalankan adalah proses penetralisiran fasilitas untuk memastikan tidak ada ancaman tersisa yang dapat mengganggu operasi lanjutan. Prosedur ini dilakukan secara sistematis, dimulai dari pemeriksaan struktural dasar hingga pengamanan perangkat medis, logistik, dan komunikasi yang masih berada di dalam kompleks tersebut. Tim keamanan TNI memulai dari perimeter luar untuk memastikan tidak ada jebakan, pemicu otomatis, atau perangkat pertahanan jarak dekat yang dipasang oleh IDF sebelum meninggalkan lokasi. Laporan awal menunjukkan bahwa area luar bersih dari ancaman aktif, menguatkan dugaan bahwa penarikan Israel dilakukan dalam kondisi terburu-buru dan tidak terencana sebagai bagian dari strategi bertahan. Bahkan beberapa titik pos jaga ditemukan dalam keadaan terbuka, tanpa tanda-tanda upaya sabotase yang biasanya rutin dilakukan ketika pasukan menarik diri dari fasilitas strategis. Di bagian dalam, pemeriksaan dilakukan pada setiap sektor ruangan. Ruang triase dan ruang stabilisasi pasien diperiksa secara mendalam untuk memastikan tidak ada bahan kimia, alat medis berbahaya, atau perangkat komunikasi yang masih aktif. Tim teknis mencatat bahwa meskipun sebagian besar peralatan ditinggalkan, sistem-sistem utama telah dalam kondisi tidak berfungsi akibat kurangnya suplai daya dan pemutusan jaringan komunikasi secara manual oleh pihak Israel. Hal ini meminimalkan resiko gangguan elektronik yang bisa menghambat operasi pengamanan. Selain perangkat medis, perhatian utama juga diberikan pada dokumen-dokumen operasional yang berpotensi memuat informasi sensitif. Tim intelijen gabungan melakukan inventarisasi cepat terhadap catatan medis, jurnal evakuasi, serta memo logistik yang ditinggalkan di meja kerja dan ruang koordinasi PEPK. Meski sebagian besar informasi tidak bersifat strategis, keberadaan data tersebut tetap diproses sebagai bagian dari prosedur standar untuk menganalisis pola operasi IDF dalam beberapa minggu terakhir. Selama proses pengamanan, pasukan gabungan juga memanfaatkan keberhasilan penguasaan PEPK untuk memperluas zona aman di sekitar fasilitas. Beberapa tim ditempatkan pada titik-titik masuk dan jalur yang sebelumnya digunakan oleh ambulans dan kendaraan tempur Israel untuk memastikan tidak ada upaya infiltrasi balik. Dalam laporan situasional harian, Komando TNI mencatat bahwa respon Israel terhadap kehilangan fasilitas ini sangat minimal. Tidak ada tanda-tanda gerakan balik pasukan yang mencoba merebut kembali PEPK, menandakan bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk bertahan di sektor ini. Penyagalan area diselesaikan dengan memasang perimeter keamanan dan menandai titik-titik yang akan dievaluasi lebih lanjut sebelum diputuskan apakah fasilitas akan digunakan ulang atau sepenuhnya dimatikan. Dengan selesainya tahap penetralisiran, pasukan gabungan dinyatakan siap memasuki fase berikutnya, yaitu audit struktural dan pemetaan ulang fungsi strategis area tersebut. Bab ini menggambarkan bahwa proses pengamanan PEPK dilakukan secara langsung, terkoordinasi, dan tanpa hambatan signifikan, semakin menegaskan lemahnya posisi IDF di sektor yang sebelumnya mereka anggap kritis. Penguasaan PEPK oleh kendaraan recovery medium TNI dan pasukan gabungan tidak hanya berimplikasi pada aspek operasional medis, tetapi juga menimbulkan dampak strategis signifikan bagi jalannya operasi Israel di Gaza. Fasilitas ini yang sebelumnya menjadi pusat rotasi medis dan evakuasi korban IDF, kini berada sepenuhnya di bawah kendali TNI, sehingga mengganggu secara langsung jaringan dukungan non-tempur yang menjadi tulang punggung operasi Israel. Menurut laporan intelijen lapangan, hilangnya PEPK membuat IDF harus menyesuaikan pola operasi mereka secara drastis.
Tanpa adanya titik evakuasi yang terdekat, pasukan Israel menghadapi resiko meningkatnya korban akibat keterlambatan penanganan medis. Sumber dari analisis militer menyebut bahwa setiap menit keterlambatan evakuasi kini menjadi faktor kritis yang bisa mempengaruhi hasil pertempuran di sektor utara Gaza. Keadaan ini memaksa komando Israel untuk menata ulang jalur logistik medis mereka. Namun keterbatasan waktu dan jarak membuat perubahan itu sulit dilakukan secara efektif. Selain itu, penguasaan PEPK berpengaruh pada moral pasukan Israel. Informasi lapangan menunjukkan adanya peningkatan tekanan psikologis di kalangan personel yang berada di garis depan karena kehilangan dukungan medis yang selama ini dianggap vital. Tanpa kehadiran fasilitas tersebut, unit-unit yang masih beroperasi di sektor tersebut harus mengandalkan jalur evakuasi yang lebih jauh, menimbulkan stres tambahan dan potensi penurunan efektivitas tempur. Di sisi lain, TNI memanfaatkan penguasaan PEPK untuk memperkuat kontrol di kawasan strategis utara Gaza. Pos ini kini dijadikan basis untuk pengawasan wilayah, serta sebagai titik koordinasi logistik bagi pasukan gabungan. Keberadaan fasilitas yang sudah dipetakan dan diamankan memungkinkan TNI merencanakan langkah-langkah selanjutnya, termasuk potensi penetrasi lebih jauh ke area yang sebelumnya dijaga ketat oleh Israel. Secara keseluruhan, penguasaan PEPK oleh pasukan gabungan bukan sekedar pencapaian taktis, tetapi juga memberi dampak strategis jangka panjang. Hilangnya titik medis utama ini memaksa Israel untuk menyesuaikan operasi mereka, mengurangi kemampuan dukungan non-tempur, dan mempengaruhi moral serta efektivitas pasukan. Bab ini menegaskan bahwa kontrol TNI atas PEPK bukan hanya simbol kemenangan, tetapi juga langkah yang mengubah dinamika medan perang di sektor utara Gaza secara signifikan.